Mitra bisnis, Presiden Prabowo Subianto memutuskan cuti bersama ASN atau PNS tahun ini adalah 10 hari. Cuti bersama itu tidak memotong cuti tahunan yang sebanyak 12 hari per tahun. Jadi untuk tahun ini jumlah total cuti ASN adalah 22 hari di luar hari libur yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu 17 hari. Sehingga total liburan ASN tahun ini adalah 39 hari atau lebih dari sebulan. Apa komentar Anda? Ya, kalau saya ini sih mendukung sekali sih. Kalau perlu jangan 39 sih, 60 hari. Iya, jadi biar puas gitu. Iya, benar. Sekalian dah nggak usah kerja gitu. Dibayar gitu kan. Nah, itu yang tapi gini, maaf kebijakan pemerintah tuh banyak saya perhatikan itu seringkali modus ujung-ujungnya gitu ya. Jadi mereka ingin mendapatkan dukungan, ingin mendapatkan something, ingin pokoknya begitu. Ada feedback, ada yang timbal balik lah kayak gitu. Ada modusnya. Jadi termasuk seperti kemarin saya nggak sempat join ya karena susah masuk juga. Rencana Presiden Prabowo mau ketemu si Megawati minta ketemu Presiden Prabowo, itu pun juga saya dari kacamata pengamatan saya itu daripada positifnya banyak modusnya. Modus, ya benar. Kalaupun dia menyampaikan untuk agenda yang positif itu bullshit. Saya nggak percaya. Itu hanya untuk lip service supaya kelihatannya positif, bagus. Ya, saya tidak ini ya, tidak tidak heran atau bukan hal baru lah begitu, bukan hal baru yang kita itu gampang dibodohin atau gampang ditipu lah gitu ya. Jadi menurut saya semua itu modus mereka. Kebijakan-kebijakan yang diambil termasuk makan siang gratis. Itu kalau orang profesional sebelum berbicara harus dihitung dulu anggaran dari mana, seperti itu. Nggak asal jeblok gitu, asal nyeplak gitu kan ya. Gitu kalau menurut saya ya. Begitulah, hati-hati aja untuk mempercayai mereka itu karena banyakkan modusnya daripada positifnya gitu. Terima kasih. Enak ya Anita jadi ASN. Iya, enak banget ya. Jangan mirip Anita. 39 hari lebih dari 1 bulan dapat gaji ke-13, dapat tunjangan kinerja meskipun kinerjanya jeblok. Itu kan semua bisa diatur. Tergantung. Ya enggak? Jadi kalau ditanya, berbahagialah para ASN. Sekarang Prabowo sedang membalas karena kalian sudah memilih dia jadi presiden. Ya enggak? Jadi nikmatilah ASN ini. Cuman rakyat makin ngelihatnya, aduh, pajak yang gue bayar buat gaji mereka yang kinerjanya amburadul, kan begitu ya. Terus ada yang bilang memajukan pariwisata meskipun udah dirilis oleh Apindo, oleh beberapa LSM yang menyatakan bahwa sebenarnya tidak berdampak langsung ke pariwisata. Jadi ada beritanya, tinggal Google aja gitu. Jadi yang ada malah dikeluhkan karena pelayanan, para pengusaha malah mengeluhkan pelayanan ya. Jadi buat kita ngelihatnya ya udahlah, berpestalah kalian di atas rakyat, ya nggak, kapan lagi, ya nggak, berbahagialah jadi pejabat di Indonesia, ASN-nya, ya nggak, di luar negeri mah diketawain, ya nggak, oh iyalah kita makin maju, kita makin terbang, produktivitas makin bagus, ya di sini ya udah selamat gitu. Negara lain mah seneng kalau Indonesia kan dianggap kompetitor, ya nggak, ya kalau makin bagus kan waduh, saingan. Sekarang Malaysia, Thailand, Singapura senyum-senyum, gua yang bakal maju, biarinin aja, ya nggak? Yang seneng mah pihak luar lah, ya nggak Anita? Sama kita lah, kita mah senyumin aja, nggak usah ikutan yang begituan, meskipun kadang-kadang, duh, lo enak banget ya, mungkin karma lu dulu bagus kali ya jadi ASN.
Kalau liburnya 10 hari plus 12 yang tahunan plus yang apa tadi itu 17 ya. Ya enggak apa-apa sih. Kan enak banyak liburnya. Jadi enggak capek-capek. ASN dan PNS itu biar semakin happy. Kalau happy kan moodnya lebih semangat dalam bekerjanya, terus melayani masyarakat semakin baik. Toh masyarakat itu hanya mau-mau aja, setuju nggak setuju tetap aja nggak setuju. Kan keputusan ada di yang lagi berkuasa, kan begitu kan? Coba kalau saya nggak setuju, ada nggak yang merubah? Dan rakyat ini cuma sebagai penonton sandiwara seperti drakor itu loh. Jadi ya itulah yang ada di negeri ini, negeri Konoha. Terus ya begini aja intinya, pokoknya mau nggak mau ya harus mau, kan terpaksa ya nggak sih? Kayaknya sih kalau saya kayaknya terpaksa setuju, walaupun saya juga nggak setuju, cuman mendoakan aja lah, mudah-mudahan dikasih libur dalam 1 tahun jumlahnya 39 itu biar semangat bekerja dan otaknya itu cerdas-cerdas, kan sudah banyak istirahat, jadi pada nyadar gitu loh, oh ya aku sudah digaji oleh masyarakat, jadi pelayanan semakin bagus. Saya kok ingat dulu waktu itu ada wacana ASN BUMN kerja 4 hari ya. Jadi kalau ini cuti bersama ditambah cuti tahunan yang 12 hari, kemudian masuknya cuma 4 hari, kerjanya kapan ya? Kan jam kerja jam 8 sampai jam 5 ya. Oh itu swasta. Kalau ASN jam berapa ya? Saya kok nggak tahu. Ya seringkali katanya jam kerja, tapi mereka ya ada yang nonton, ada yang karaokean, ada yang belanja jalan-jalan. Ya kemudian kerja 4 hari seminggu, kemudian ada cuti bersama. Nah iya, saya bingung itu kerjanya kapan gitu. Pada saat kemarin ada bencana COVID, di mana-mana nganggur, di mana-mana di PHK, yang paling enak kan ASN, ya kan? Sleep at home, tapi tetap dapat gaji, rutin, ya kan, tunjangan rutin, bahkan kemarin ada gaji ke-13, 14, dan 15 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah loh ya. Saya sih bukan orang ASN jadi nggak terlalu ngerti. Tapi gini, itu nanti kan akan menghadapi perlawanan masyarakat rakyat ya. Kalau memang itu nggak benar, ya jadi sudah kinerjanya jelek, ditambah libur terus. Kemudian kalau nggak salah kemarin imigrasi membuka kesempatan besar-besaran kepada masyarakat untuk membuat paspor ya supaya ASN pun juga lebih mudah lah kalau mau jalan-jalan ke luar negeri, kan tiket pesawat ke luar negeri jauh lebih murah kan daripada di dalam negeri ya. Jadi memang semangatnya itu ayo kita jalan-jalan pariwisata yuk ke negeri tetangga. Ya, jadi ini ironi sekali ya, pada saat katanya Indonesia lagi lesu, ekonominya seperti ini dan seterusnya, saya bingung kenapa kok kebijakannya ya menurut saya sih kacau. Ya udahlah, tapi ya udah diikutin aja lah. Kita sih masyarakat cuma ngurut dada ya, kita orang-orang swasta ini. Maju kena mundur kena ya, pajak naik terus tapi penghasilan turun terus. Pakai baju putih, sampingnya pakai baju merah, cakep. Donald Trump sudah dipilih, yang kalah jangan marah-marah. Masuk Pak Roni, masuk. Liburnya kan tadi kan kata Pak Tony katanya kurang ya tadi ya. Pak Tony dengerin. Nanti hari Selasa itu termasuk hari Fitnas loh. Hari Selasa besok ya? Nanti tanggal 27. Yang 27 kan Selasa kan? 27 kan? Iya. Kalau Senin kan Isra Mi'raj. Tanggal
29 itu ini Imlek masih Ong Yasen. Dan ini kita dapat ada ampau. Aduh, jadi ada Harpitnas nih, ada Harpitnas ya. Itu Harpitnas loh, kalau nih yang nggak masuk biasanya sih banyak. Kalau aku sering banget itu. Harpitnas nih, ini nggak masuk, gurunya paling juga nggak masuk. Kalau yang kantoran sih nggak tahu, di patroli nggak, masih kepalanya sih nggak tahu ya Mas Benny ya. Iya. Kalau penyiar nggak mungkin lah kalau Harpitnas ikut libur. Nah itu dia. Jadi berapa tuh Pak? Disitulah kadang aku merasa sedih gitu kan. Tadi menang tuh, ntar hari Selasa banyak tuh yang libur. Iya. Kan liburnya kan hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu. Selasa dilempengin gitu kan. Hari kecepit nasional tuh. Hari kecepit. Oh ini menang. Iya. Terima kasih. Membahas libur lagi ya. Boleh. Tahu nggak? Bro ini ya rasa pemerintahan ini ya. Kemarin bahas liburan SD Ramadan. Hari ini bahas liburan ASN. ASN betul. Apa enggak ada kerjaan lain mikirin liburan. Capek deh. Maksudnya gini, kita nih ya bersaing, negara kita bersaing dengan banyak negara ya, terutama ya katakanlah Vietnam. Apa ya begitu agresif untuk mendapatkan investor ya. Kita malah santai banget, liburan baik. Maksudnya pajak negara ini apa ya? Kemarin itu ya pajak 12% untuk apa? Untuk supaya APBN bisa nutup. Untuk apa? Bayarin mereka gaji mereka ini kan semua kan. Gaji negara, pengeluaran negara. Nah sekarang disuruh libur semua. Kita udah bayarin orang libur apa ya? Aduh, ampun dah. Aduh negara nggak tahu lagi mau jadi apa negara ini. Kalau pimpin orang-orang yang pikirin libur pagi siang malam gelo. Pak parah dah pokoknya. Aduh saya nggak ngerti dah. Bukannya cara menurut saya seharusnya orang-orang seperti itu ya berpikir sebagai seorang eksekutif. Gua punya target seperti ini. Saya mikirin cara saya untuk mencapai target saya itu seperti apa. Itu dipikirin. Gimana nih? Ini mikirin libur. Astaga. Ya udahlah. Kita rakyat pasrah aja Pak Ben. Takal punah. Iya. Gua mau bantuin. Apa tuh? Cuci sayur sampai bersih. ASN kerja nggak jelas, cuti panjangnya dikasih. Masuk Pak Ere. Gua nimpang pantun yang depan Ben. Aduh, cutinya panjang sekali bro. Kasian sekali kita. Bayar pajak dia cutinya panjang bener ya. Ini ya cuti panjang ini gara-garanya itu karena ada libur bersama. Nah libur bersama sekarang dimasukkan ke dalam hak cuti mereka dan cuti yang mereka berhak itu nggak dipotong. Nah itu yang jadi persoalan Pak. Betul, kalau nggak salah sebelumnya dipotong ya bro. Benar. Nah sekarang kan tahunannya itu nggak dipotong. Di jumlah-jumlah ya jadinya begini deh bro. Jadi lo mau pindah ke radio sebelah nggak yang pemerintah punya? Kalau mau udah gue teleponin deh. Ada pembajakan terang-terangan ini. Tapi enggak lah, lo nggak boleh lah bro. Kenapa? Kalau lo pindah, kita nggak dengar suara begini yang bikin kita hati gembira adalah obat nih bro. Nah, setuju Pak. Ini boleh nggak kategorinya ini korupsi waktu bro? Termasuk nggak ya korupsi waktu ini, walaupun disetujui ya? Kan resmi ini Pak. Seharusnya kan ya nggak bisa ya, tapi latar belakangnya sih ada unsur korupsi waktu ya hitung-hitung ya. Karena hak cuti mereka kan sebenarnya ya sama juga kan, cuti 12 hari setahun. Gara-gara ada cuti bersama, akhirnya dijumlahin, jadilah 39 angka oke itu bro.
Pasang di buntut Singapura 39 dapat 2 nomor lumayan. Ya sebaik kita sih berharap. Memang sih harapan kita sih sulit ya. Harapan kita udah tergantung di bulan ya, digantung di bulan. Kita berharap ASN itu kerja semakin baik lah. Jangan ada yang lihat ASN siang-siang habis makan siang ngelayap di mall, bajunya masih baju baik ASN. Benar. Kerja mereka udah harusnya semakin baik lah. Saya sebenarnya teringat dengan zaman si Ahok jadi gubernur DKI loh. Iya. Itu target dia itu kantor kelurahan itu akan menjadi mendekati atau mirip-mirip seperti perbankan punya cara kerja, dan itu ternyata berhasil loh bro. Betul. Itu. Betul. Banyak loh pegawai-pegawai negeri yang Jakarta itu udah semakin teratur. Itu memang perubahan ini perlu mau dibilang tangan besi, nanti dibilang berbeda dengan budaya kita ketimuran ya bro. Tetapi emang semakin baik itu di aturan dan lain-lain itu tidak ada pilihan. Itu harus ditegakkan dan punishment itu harus. Ya. Karena negara maju itu harus menerapkan sistem meritokrasi. Ya. Kalau kita lihat ASN kita begini kan, ini seolah-olah mengizinkan mereka untuk semakin kerjanya sembarangan kan bro. Dengan libur yang dikasih sampai 39 hari, walaupun sebenarnya kita tahu ya ini libur bersama yang sering terjadi sekarang ini, memang pemerintah sebelumnya itu setelah COVID dia mendrive ekonomi supaya lebih bergerak di wisata, supaya kan masyarakat kan menggunakan uang sehingga ekonomi bisa lebih berputar kan. Kalau beberapa negara lain seperti Cina sebenarnya panjang. Ini sekarang kan mereka udah mulai masuk musim-musim liburan panjang ini sekarang. Menjelang Imlek ya di sana ya. Betul. Nah, ini tanggal-tanggal segini, ini bahkan beberapa hari atau seminggu sebelum ini udah banyak pabrik udah mulai libur. Karena tanggal 29 kan. Terus kita lihat negara maju seperti Amerika kan ada juga yang disebut summer holiday. Tetapi ya mereka pantas karena mereka udah berusaha sampai menjadi negara yang pendapatannya udah begitu tinggi. Lah kita masih tetek-tetek ini kok ikutnya liburnya diperpanjang ya bro. Bingung juga kita. Ya. Aduh, buat kita komentar sampai ini aja dah, sampai umur aja lah ya bro ya. Sorry gini ya. Oke. Ya semoga tahun depan terjadi perubahan gitu kan. Betul bro. Jangan lupa tuh, udah lama nggak ada tema korupsi nih bro. Angkat lagi bro. Siap. Rancangan undang-undang diteruskan. Bu ASN kita kenapa itu? Cutinya panjang bener. Alhamdulillah. 39 hari itu belum dipotong 12 ya? 39 hari belum dipotong 12 ya? Belum dipotong 12, udah dong, udah termasuk. Oh udah termasuk? Udah termasuk 12 hari per tahun, ya kan? Mau tambah 12 ya? Iya. Oh 39 udah masuk 12 ya? Jadi begini Bung Ben, ASN-nya wajar lah dia lah. Dia kan kerja juga, dia justru yang mengatur negara ini, ASN ini. Coba kalau nggak ada dia, kalau yang pekerja musiman 5 tahun sekali kan itu dipilih rakyat, tapi dia keluyuran aja. Ya gak? Sampai detik ini masih kelihatan kan, masih banyak di meja dia itu harus dikerja, tapi di kunjungan tempat kebakaran. Ya nggak, kasihan tuh pengawal yang qualified itu mengawal segelintir manusia yang kayak begituan. Ya nggak, harusnya masih banyak yang dikerjakan dia untuk Indonesia ini. Ya. Itu kalau ASN itu kan cuma dia itu yang mengatur negara inilah secara tidak langsung, karena dia mengabdi dari awal mereka menjadi ASN sampai mereka pensiun. Mereka serahkan tenaga dan pikiran mereka itu buat negara ini, agar Indonesia ini berjalan. Tiba-tiba yang dipilih oleh rakyat ini kok mereka tidak berpikir. Harusnya mereka berpikir. Ya nggak? Jadi kembali lagi kita bilang, ya kita mensyukuri saja lah, nggak apa-apa lah. Kita membuktikan mau bagaimana. Ya keadaan kita kayak begini. Mungkin kita utang sudah tidak dikasih. Ya kita berharap dari pariwisata kita. Itu yang akan mendapatkan uang. Agar Indonesia ini bangkit. Satu. Kedua,
Kalau bisa yang busuk-busuk itu langsung diajukan lah ke meja hijau. Dibersihin, betul Pak. Dibersihin ke meja hijau. Agar semuanya ini hijau. Indonesia ini. Iya. Jadi hilang semua yang bau-bau busuk itu. Kalau yang hijaunya sudah bersih Indonesia, aduh, kedepannya segar kita yang menghirup oksigen ini. Siap. Anak cucu kita akan lepas dari tanggung jawab utang, membayar utang yang mereka kelola ini. Padahal sekelintir manusia yang menikmatinya utang-utang itu, rakyat yang jadi terbebani sampai anak cucu kita dibebani 30 juta setiap anak bayi Indonesia yang lahir itu, dia sudah menanggung utang negara ini. Iya, betul. Ya nggak, harusnya berpikir para pemimpin kita tuh, segala apa keputusan yang mereka utang itu kembali lagi. Kalau mereka berutang di rumah bagaimana? Membangun rumah saja. Kalau saya sudah tidak mampu untuk membangun rumah, tidak ada uang, stop saya. Tapi ini kan ya itulah syahwat-syahwat. Mencari cuan itu memang nikmat, tapi lupa segala-galanya. Iya. Ya, sekarang ini kita nikmatin saja, Bung Ben ya. Oke. Jadi Ya kita kritisi terus pastinya ya Pak ya. Iya, kita sebagai rakyat ini cuma bisa berteriak saja. Alhamdulillah kalau didengar para pemimpin kita. Kita berharap Pak Prabowo ini ke depannya harus benar-benar yang busuk-busuknya diajukan lah. Setuju Pak. Saya dulu nggak milih Pak Prabowo. Kita dengar ini ucapannya ini tegas, jelas. Itu kita dukung keputusannya. Jadi kita lihat, janganlah melihat siapa yang mengatakan, tapi apa yang dikatakan. Kasih kalau Mbak Haji itu selesai kanan ya belok kanan. Jangan kayak mama naik metik ya Pak. Nah, ini libur itu untuk berlaku untuk ASN aja atau untuk semuanya? Untuk ASN Pak. Untuk ASN aja. Iya. Jadi swasta enggak dong? Nah, kalau itu jangan omon-omon aja, bikinlah peraturan atau perpres atau apa. Itu tadi untuk swasta. Kalau swasta kan masih banyak ngomong, kalau nggak buat swasta ya lebih baik diam. Itu Bung Ben. Nah kalau untuk ASN, ya tadi ada mengatakan bahwa itu kan cuti sebulan lebih. Apakah, pertanyaan mungkin hampir sama ya, apakah perlu gaji ke-13? Nah itu dia. Kalau udah cuti sebulan masih gaji 13, itu sama dengan gaji 14 gitu. Benar. Belum THR, belum tunjangan macam-macam, ya memang nikmat musimnya ASN lah sekarang lah. Anginnya angin buat ASN. Oke. Mau jadi AS nggak jadi. Swasta ya gitulah. Iya. Semua di swasta, jadi nggak ngerasa jadi ASN. Itu ya, selamat buat ASN, selamat menikmati ya. Oke. Saya sedih jadi karyawan swasta nggak kebagian Bung Ben ini. Ini untuk sekolah gimana Bung Ben? Nah itu dia. Nah, guru sekolah negeri libur, sekolah swasta masuk. Nah gimana muridnya? Ya itu aja sih komentar saya. Oke, terima kasih. Ya ini presiden kita nih kelihatannya aspiratif sekali nih. Pintar mendengarkan aspiratif. Begitu pejabat gubernur DKI bikin aturan, poligami dipermudah. Berarti kan itu harus kerja keras tuh, istri banyak. Jadi karena capek dikasih istirahat lebih. Gitu ya. Iya, presidennya aspiratif sekali. Terima kasih. Ya ini kayaknya kan dari Pak Kasim itu ada nawarin seminar itu, seminar yang manajer apa ya, seminar apa ya itu ya? Boosting productivity, ya benar. Nah, boosting productivity harusnya itu pembantu Prabowo tuh suruh seminar itu dia. Nah itu Pak, setuju ya, Pak saya Pak. Iya kan? Iya. Soalnya ya pikirin masalah-masalah yang kecil, padahal masalah kita yang paling besar kan, ya korupsi. Kira-kira itu, jadi jangan yang begini diangkat-angkat, dipermasalahin, padahal masih banyak masalah lagi yang susah. Gitu aja dah. Oke. Kalau ASN mau libur ya terserah aja sih. Ya. Karena presiden kita kan udah berumur juga tuh, kecapean. Jadi semua pasukannya libur lah.
Beda kalau swasta kan kalau libur kan yang punya perusahaan kan teriak-teriak mereka orang karena kan harus produksi. Iya. Kalau ASN kan gaji dari negara. Ya kalau bosnya bilang libur, ya libur mereka semua. Kalau swasta diliburin kan nggak mungkin. Pasti dia punya perusahaan kan, waduh kok libur semulu kan begitu. Jadi terima kasih. Iya kan yang dikhawatirkan masyarakat kalau libur ASN terlalu lama atau pegawai negeri ini terlalu lama itu apakah nanti akan bisa mengganggu pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan kepada publik. Karena tugas mereka memang melayani publik, makanya digaji totalnya atau gaji dan tunjangan yang sekarang tunjangan diperbesar itu, apalagi pejabat eselon 1 itu kan dari uang pajak rakyat salah satunya. Maka harus memberikan pelayanan yang optimal, yang maksimum kepada rakyat, yang menggaji mereka yang bayar pajak itu. Jadi kalau libur lama, apakah tidak menjamin terganggunya pelayanan kepada publik? Memang benar ada digitalisasi komputer dipakai, akan tetapi, bukan online ya, akan tetapi, apa benar itu sempurna? Setahu saya buatan manusia nggak ada yang sempurna, pasti ada kendalanya. Kita contoh autentifikasi buat PNS, buat ngambil gaji, pensiun atau apapun itu kadang-kadang macet bisa dipakai. Lalu yang buat layanan ke publik macam-macam itu kan kadang-kadang macet, yang bayar pajak itu loh, kortex itu loh, itu timbul masalah. Macet nggak bisa dipakai, katanya digital, ya kan ini maunya high tech, tapi nyatanya prakteknya gaptek dan data lain seperti itu. Nah itu sering terjadi di negara kita kemungkinannya. Kalau sudah tahu tidak sempurna buatan manusia, hanya Tuhan yang buatannya sempurna, lalu kenapa dipaksakan libur lama-lama? Kemungkinan seperti itu. Apa tidak nantinya akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat? Apa kemungkinan banyak ASN-nya jumlahnya kebanyakan sehingga ada yang bisa libur, ada yang tetap stay di kantor? Yang kemungkinan seperti itu. Sehingga kita ini bertanya, lalu bagaimana dengan para pembayar pajak? Apakah akan kecewa? Kemungkinan kecewa juga bisa kan seperti itu, karena mereka berhak, karena kan gajinya dari uang pajak rakyat salah satunya dan tunjangan totalnya itu. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih sama Komokato. Iya itu Pak Presiden kita kok nggak salah ucap atau salah apa ya? 39 hari, suruh genepin aja Pak 50 hari gitu sekalian. Tanggung amat. Biar puas ya. Pegawai negeri itu kan jabatan yang paling enak, Mbak. Berangkat siang, pulang siang. Iya. Ya kan berangkatnya aja mereka kadang-kadang jam 8, setengah 10 baru berangkat. Jam 3, jam setengah 4 mereka baru sudah pada pulang. Jadi kalau saya bilang sih kinerjanya itu kurang terlalu kelihatan ya. Udah gitu jadi banyak dia waktu-waktu terbuang yang mungkin bisa dipergunakan untuk hal yang lebih bermanfaat gitu, untuk menghasilkan pekerjaan bagus. Jangan untuk bekerja, kadang-kadang mereka untuk absen aja masih pada telat semua loh itu. Itu kalau seandainya di cek start absensi, saya yakin tuh pada kena SP semua itu sebagian besar di atas 40% saya bilang malah. Jadi kalau sekarang ditambahin lagi dengan hari libur tuh saya bilang kok malah makin memanjakan yang sudah manja ya. Kalau anak kecil dimanja sih mungkin wajar, tapi ini ASN sudah pada dewasa loh Mbak. Harusnya kalau bisa malah pada saat hari libur tuh mereka disuruh lembur untuk menebus waktu-waktu yang mungkin sudah terbuang gitu. Sedangkan sedangkan gaji mereka kan tetap berjalan tuh setiap bulannya, tapi kok waktu liburnya bertambahnya banyak sekali, jadi nggak sesuai gitu Mbak. Ada kesenjangan sosial nanti loh. Dan ini mungkin kalau ASN tuh berarti di bawahnya siapa? Depdagri ya. Nah mungkin sebagai Mendagri lebih baik coba ditelaah lagi usulnya Presiden apakah cocok atau enggak. Itu jika memang enggak, sebaiknya direvisi mumpung ini masih awal-awal tahun belum berjalan gitu loh. Karena kalau dikit-dikit libur terus mau kinerjanya kapan seperti negara ini? Iya, kalau bicara soal ASN, pejabat gitu ya, saya tuh selalu memang berpikir kayaknya di Republik ini tuh kelas 1 tuh ya mereka gitu ya, dengan segala privilege-nya gitu ya. Kalau kita rakyat jelata ya udah gitu aja gitu. Jadi memang kalau menurut saya tuh sekarang tuh mungkin orang tua tuh kalau nasihatin anak tuh mungkin udah bukan kamu harus jadi CEO, kamu harus jadi pengusaha, enggak. Sekarang kamu jadi ASN, jadi pejabat itu lebih gampang gitu cari duitnya.
Kalau menurut saya sih begitu gitu ya. Dan sekarang kalau misalnya bicara soal libur ya, mungkin tanpa libur pun kalau menurut saya pribadi, menurut pengamatan saya, pekerjaan mereka tuh sudah cukup ringan sepertinya ya Bu ya. Contoh yang paling gampang ini nih, kasus yang sekarang lagi hangat, pagar laut. Nah itu kan ASN dari aparat yang terkait 5 tahun dibangun kok kerjanya apa, pengawasannya apa gitu. Nah jadi tanpa libur pun sebetulnya kerja mereka udah santai gitu. Ditambah lagi dengan libur ya gimana mau Indonesia emas, Indonesia cemas. Aku bahagia hidup di negeri Katulistiwa. Asik. Ya kan, bukan di negeri Permoha. Asik, senang deh saya. Aku juga bahagia, Pak. Nah itu dia, apalagi sekarang punya presiden yang baik gitu loh. Berhasil menjabat, jadi banyak dikasih ucapan-ucapan terima kasih, termasuk ASN, gak heran gitu. Dan saya malah heran kalau ASN kita rajin bekerja, semangatnya tinggi, itu saya heran gitu loh. Kalau libur cuti 12 hari itu biasa. Jadi kalau ditambah lagi, nah ini baru luar biasa. Saya seneng gitu, saya dukung banget ASN yang kayak begini Bu. Jadi jalanan macet, jalanan rusak, sekolah fasilitasnya nggak bener gitu ya. Nanti juga kan ada program makan siang gratis kan nih Bu. Nah itu kan juga berarti berkurang juga dong anggaran karena libur. Ya nggak? Terus kita mendukung pariwisata. Jadi kan ASN itu berlibur kemana-mana. Jadi uang merata. Jangan kita seujon Ibu. Oh iya benar. Iya betul itu. Itulah bahagianya. Tadi saya bilang hidup di negeri Katulistiwa begitu. Tinggal nanti anak cucu kita aja komen. Oh dulu bukan kita begini ya kelakuannya ya. Tapi kan udah kois. Jadi kita kan emang secara statistik terbukti negara dengan IQ nomor berapa. Jadi bapak-bapak yang tadi udah bergumul berapalah harus begini, percuma Pak, orang sini mah. Ini negara kita sudah kaya raya ya. OECD kita bentar lagi masuk kok. Jadi penghasilan kita juga ya menuju 20.000 US dollar per kapita ya. Jadi kita ini kaya raya. Sementara Trump aja mau bikin Department of Government Efficiency. Ya. Itu Elon Musk mungkin yang ditugasin untuk mengkat anggaran mungkin ya 1T 2T ya. 2T US dollar ya. Jangan salah nih. Kalau TT yang di kita mah kecil. Ya, korupsi aja main ratusan T itu biasa aja. Jadi kita itu dan negara kaya ya. Kalau mau menuju era emas, itu semboyan buat pemenangan ya. Jadi jangan kaget, kita boleh janji setinggi langit ya. Yang penting kita udah kaya kok. Jadi kalau sementara Cina itu ada istilah 996 ya, 9 jam tiap hari, 6 hari seminggu bekerjanya. Nah kita boleh libur lah kalau bisa 2 bulan full ya. Luar biasa. Gak kurang ini tuh, tambahin lah. Nah 50-50 lah, 50-50 ya kan. 50-50, kita udah kaya raya. Jadi tiap bulan atau tiap ini ya boleh jalan-jalan ya. Kalau kurang anggaran nanti kasih tahu Bapak Presiden, nanti dikasih kok. Ya. Kita dalam teks proklamasi sebenarnya dinyatakan bahwa dalam tempo dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Makanya sampai hari ini kita belum bisa memenuhi tujuan dari proklamasi kita, memajukan kehidupan dan mesejahterakan rakyat kita semua. Karena kita ini terlalu banyak menghambur-hamburkan waktu, jadi tidak bisa memenuhi yang namanya
dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan itu juga kita kurang seksama, contohnya itu yang Tanggul Laut tadi itu loh. Wong 30 kilo lebih itu gak jelas, bisa gak jelas. Iya, gimana ya? Ya itu tahu sendiri kalau bahasa itu. Nah, jadi ya ini soal libur 39 hari ini sebenarnya kan jadinya menjadi ada dua hal lah. Apakah itu artinya job load dari ASN kita itu sangat kecil sehingga artinya apa? Berlebihan jumlah ASN kita sehingga waktunya boleh santai-santai aja lah, ya kan? Ya jadi ya nggak apa-apa. Itu untuk ASN biarin aja. Toh kalau dengan yang kedua adalah toh dengan kalau banyak libur mungkin ada variable cost yang bisa dikurangin. Saya pikir mau cuti, mau nggak ini, mau nggak ada, tetap aja dari dulu begini. Karena perilaku, saya nyorotin ada 3 perilaku. Bukan hanya perilaku pemimpin ya, perilaku masyarakat dan pemimpin. Karena kalau, mohon maaf, kalau di Islam itu ada satu hadisnya itu, jangan berharap kita mau dapat pemimpin yang bagus kalau masyarakatnya juga nggak bagus gitu loh. Bukan dibalik. Masyarakatnya pengennya pemimpinnya bagus untuk ini itulah. Masyarakatnya kalau begini ya wajar-wajar aja gitu loh. Pemimpinnya ya gini-gini aja. Itu di dalam Islam udah ada sebenarnya itu. Jadi ASN ini kalau menurut saya ya memang sikapnya nggak mau dibenerin. Ada 3 perilaku. 1 koruptif, yang kedua munanya ini yang keterlaluan, munafiknya ini gitu, nggak jujur antara depan sama belakang. Yang ketiga nggak disiplin. Kalau 3 hal ini bisa diberesin, menurut saya sih mau aturannya kayak apa, keputusannya kayak apa jauh lebih bagus. Tapi karena 3 perilaku inilah kita. Saya kan mantan ASN juga dulu. Jadi begini, di ASN itu ada posisi struktural, ada posisi fungsional. Saya dulu fungsional, sempat dipaksa untuk struktural, saya nggak betah pindah fungsional lagi, karena penuh intrik-intrik politis, nggak gitu. Jadi yang beruntung sebenarnya yang posisi struktural, yang fungsional enggak, karena fungsional biasanya dia di hari-hari yang tertentu yang ditentukan pemerintah kadang-kadang dia masih juga bekerja karena dia fungsional. Jadi dia harus standby untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya fungsional. Iya, yang pelayanan tetap. Jadi yang struktural, yang eselon 1, 2, yang sekjen, dirjen, nah itu yang enak. Nah kalau kita urai satu-satu, mereka tunjangannya gede, besar, berbeda, fungsional, kecil. Fungsional itu kecil banget, saya ngerasakan kok. Tapi ya saya cukup bahagia karena saya tidak kena intrik politik dan tidak terpancing untuk korupsi. Ya itu aja. Jadi sebenarnya kalau kita urai satu-satu lebih objektif, coba kita lihat yang korupsi itu siapa? Menteri kan, sekjen, dirjen, yang orang-orang yang mohon maaf serakah ya sebenarnya mereka itu ya, udah gede tunjangannya, masih juga gitu terpancing karena ya hasratnya juga dari orang bisnis biasanya yang merangsang dia itu. Sedangkan fungsional nggak bisa dia korupsi karena dia bukan pejabat pembuat komitmen. Nah, pejabat komitmen itu biasanya levelnya sekjen, dirjen, menteri. Dan mohon maaf, menteri bukan pegawai negeri background. Kadang-kadang mereka terabas-terabas menurut pikiran. Ya kebanyakan mereka orang bisnis, dia pikir ini benar jalur gitu. Sementara sekjen-sekjen kadang-kadang bisa ikut-ikutan atas kebijakan menteri yang notabene mereka bukan tadinya mantan pegawai negeri yang tahu pernik-pernik cara-cara menyusun struktur apa melakukan komitmen dengan swasta, bagaimana biasanya lebih paham pegawai negeri itu biasanya. Nah, jadi mohon maaf aja kalau saya sih bukan membela PNS. Saya kira udah cukup kok 39 itu nggak apa-apa itu. Kan setahun. Kecil kok itu tuh. Kecil saya ya? merasakan kadang-kadang sebagai pelayanan juga masih bekerja kok.
Jadi ya ini kalau saya urai satu-satu secara objektif. Yeah. Jadi saya kira itu nggak masalah itu, saya kira itu. Iya. Kalau gaji PNS juga sudah ditentukan berdasarkan golongan itu, Mbak Nena. Nggak bisa nambah-nambah. Golongan 3A segitu, 3B segitu, 3C ya segitu. Nggak bisa nambah-nambah. Nggak ada upgrade gaji itu di PNS itu nggak ada. Oke. Seorang pemimpin itu harus tegas, bukan rasa kasihan atau bukan ya kasihan ya. Kita ini kadang-kadang sukanya gini loh, iya salah tapi kasihan, ya udahlah kayak gitu. Itu tuh sebenarnya tidak mendidik gitu loh, artinya itu tidak mendidik gitu ya. Jadi, gak tahu lah gua gimana ya. Gini ya, ASN itu sebenarnya hidupnya sudah enak. Terus ditambah lagi semua bonus, tunjangan, tukin, sembarangnya itu udah termasuk, udah terjamin kayak gitu. Tapi kenapa ya kok nggak mau dirasionalisasi? Dan saya juga nggak ngerti menterinya yang yang ngambil ASN lagi itu surveinya ataupun seleksinya itu dengan cara apa ya kayak gitu. Jujur ya kalau urusan ngurusin karyawan itu bener-bener parah dan susah loh. Jadi kita itu jangan tiap hari cuman maki pejabat korupsi. Sebenarnya kita sendiri itu juga terlibat korupsi secara sengaja atau tidak sengaja. Contohnya ASN itu apa enggak semuanya korupsi. Misalnya pergi belanja waktu jam kerja, terus kalau ada orang lapor diminta ngantri. Misalnya juga di BPJS tidak, maksudnya segera ditanganin kayak gitu ya. Itu tuh kan juga korupsi sih Mbak Nena. Terus sukanya juga agak itu ya melecehkan orang yang di bawah gitu ya, seolah-olah mereka itu adalah orang yang berkuasa. Contoh pagar itu loh Mbak Nena. Lah menteri apa ya itu, menteri apa itu kelautan ya, agraria kelautan ya. Nah itu ngomongnya gini, jangan dibongkar dulu, itu nanti buktinya apa bla 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 kayak gitu. Padahal presidennya udah ngomong cepat dibongkar, minta tolong TNI AL untuk ngerjain, dan TNI AL udah ngerjain loh Mbak. Terus itu menterinya itu masih ngomong kayak gitu. Gua pikir gini, lu mulut ya, bisa nggak ya direm sedikit, jangan cari muka gitu loh, maksud saya itu ya toh. Jangan cari muka. Kalau misalnya Pak Prabowo itu salah misalnya gitu ya ngomonglah ke dalam gitu. Masa emangnya bos lu itu ngomong apa lu nggak ngerti, kan nggak masuk akal dong gitu loh. Itu tuh sebenarnya keblinger tau Mbak Nena. Pakar hukum lah ya, pokoknya orang hukum itu sudah ngomong loh bahwa nggak apa-apa itu dibongkar. Kalau nggak dibongkar-bongkar nanti kalau pengadilannya lama gimana? Kan udah ada buktinya ya, barang-barangnya itu jangan dibuang kayak gitu-gitulah kira-kira ya. Lah berarti kan sebenarnya boleh dibongkar gitu loh. Ngapain nggak boleh dibongkar? Terus pertanyaan saya, kalau saya yang ngomong kayak gitu nggak apa-apa ya, tapi dia loh menterinya loh, terus presidennya udah ngomong itu bongkar dan udah minta TNI AL kayak gitu-gitu. Terus nomor 2 Mbak Nena, misalnya sekarang ya, saya heran kenapa bisa punya sertifikat, yang ngasih izin siapa, terus yang ngasih sertifikat siapa, ya toh, ATR BPN juga kan. Lah hal-hal kayak gini, jadi ini bukan cuma korupsi Mbak Nena, aduh udah deh, moral itu juga saya nggak ngerti gimana ya caranya. Terus para pakar-pakar itu juga ada yang pro kanan, pro kiri, pro-nya itu keterlaluan yang membodohi kita. Aduh, kamu pro itu nggak apa-apa lah, tapi asal gini loh, pada saat orang itu benar kamu bela kayak gitu, itu nggak masalah gitu loh. Tapi pro-nya itu membabi buta, salah benar itu dibenerin. Ini kan menjerumuskan rakyat kan, orang yang nggak ngerti itu gimana gitu loh. Lah sekarang pertanyaan saya lagi,
pemerintah sudah atau ada undang-undangnya Mbak Nena, kan pensiun itu 58 atau 59. Terus tahun depan itu 60 kayak gitu Mbak Nena. Lah, katanya alasannya karena umur 40 sampai 60, orang umur 40 sampai 60 itu cenderung tidak bahagia di Indonesia. Itu jujur ya, umur yang lagi lucu-lucunya tau Bu. Loh, jujur ya, kalau kayak Akong gitu ya, walaupun udah usia senja, tapi mau belajar, mau ngikutin gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang antik-antik PSN, yang antik-antik, yang sok kuasa kayak ngono-ngono, apa nggak tambah barang antik nanti? Terus yang diributin lagi malah itu apa tunjangan apa pensiunnya. Terus itu nanti tunjangan pensiun kalau kita 55 udah pensiun bla 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 bla, yang diramein cuman itu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya yang buat undang-undang itu sebenarnya benar gitu ya. Memang orang kalau usia senja nggak punya pekerjaan Mbak Nena itu nggak baik loh sebenarnya. Iya, betul gitu betul. Ya. Ada post power syndrome dan dia juga bakalan pikun cepat gitu ya. Terus aneh-aneh kayak gitu-gitu ya, antik-antik kayak gitu. Itu tuh memang nggak sehat gitu loh. Dan nggak sehatnya itu mempengaruhi keluarga juga. Makasih. Topik ini aneh juga ya. Apa harus dibikin seperti itu gitu, ditambah tadi manja-manja ASN. Kan sebenarnya kan dari dulu cuti bersama tetap potong cuti dong. Jangan jadi nambah. Kalau kayak seperti ini sudah tambah males ya ASN-nya tuh. Iya, 39 hari lebih dari sebulan. Banyak banget. Makanya gimana bisa produktif kalau kita berhenti bentar-bentar dia akan cuti. Kalau nggak cuti malah dikasih libur tuh. Kalau kita itu prinsipnya katanya paijo paiman Kak Nena, orang kerja orang mangan Kak Nena. Iya, yang tadi kan udah sempat disinggung juga ASN memang kalau kita sendiri kan udah lihat kinerjanya seperti apa. Khususnya yang harus dipikirkan itu kan layanan publik ya. Kalau sudah ada hari merah, sudah pasti libur, layanan publik pasti libur. Terus ditambah lagi cuti bersama yang sekian banyaknya itu, tentunya kita ya memang kalau mau katanya mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga susah. Lah bagaimana caranya jumlah liburnya ini, tidak banyak libur aja kualitas layanan publiknya kita itu masih jauh di bawah. Jadi kayaknya juga perlu dipikirkan juga layanan publik sekarang kan sudah mulai nih digantikan dengan aplikasi-aplikasi lewat kita misalnya ya kita mau buat SIM, mau perpanjang SIM aja, itu kita sekarang sudah pakai aplikasi. Nanti lama-lama akhirnya kalau dulu masih harus dokumen ini dokumen itu, nanti bergeser daftarnya lewat aplikasi, psikotesnya lewat aplikasi, terus habis itu mungkin ada pemeriksaan kesehatannya juga nanti mungkin ada ini ya center-center tertentu, tapi bukan layanan yang melayani sudah bukan petugas lagi, tapi udah digantikan dengan AI. Saya waktu itu April tahun lalu saya pernah ke Shenzhen. Di sana itu di Fosun General Hospital itu yang luar biasa. Di sana itu mulai dari sistem admisi sampai dengan bahkan untuk pemeriksaan laborat, namanya pengambilan sampel darah itu sudah bukan lagi perawat yang ambil, tapi udah lengan robotik. Jadi betul. Dan itu presisinya luar biasa kan Nena. Kalau yang ambil orang itu mungkin masih kadang mungkin venanya nggak kelihatan, meleset, salah tusuk sana, wow. Aku pernah itu udah kanan 2 titik kagak dapet, ganti kiri lagi. Aduh. Iya. Nah itu nanti kalau misalnya sampai bergeser, sampai digantikan ya bahaya ya, juga kita nanti akan jadi penonton di negeri sendiri lah, itu udah pasti.
belum lagi ya budaya kita memang kalau bisa dibilang sekarang sudah eranya Gen Z gitu loh. Gen Z itu bukan hanya generasi mudanya aja, yang senior pun sudah ketularan nih kayaknya. Jadi yang diminta, yang dituntut adalah salary-nya gede. Kalau bisa kerjaannya ringan banget, bahkan kalau bisa nggak kerja gitu kan. Tetapi kalau misalnya nanti ada kompetitor atau mungkin ada tenaga asing, mungkin tenaga ahli gitu kan, yang jauh lebih kinerjanya lebih baik ketika masuk, nanti terus akhirnya yang terjadi adalah kita hanya nonton aja, paling sama demo-demo doang gitu. Sekarang banyak perusahaan yang tidak lagi menganut sistem padat karya kan yang dicari, tapi padat modal. Ya udah kasih aja AI, karena AI itu selama kita bisa handle, nggak nuntut cuti, nggak minta THR, nggak minta bonus, nggak minta naik gaji. Paling nggak berdil ya. Saya pendapatnya hampir sama ya, pendapat sama seperti yang sebelum-sebelumnya udah on air. Saya perlu eliminasi bahwa keputusan Pak Prabowo ini memang ada tepatnya karena dia pemimpin. Artinya dia kan cuma sampai ke bawah, tapi dia nggak flashback ke atasnya lagi. Dimana kewenangan kementerian dalam negeri ini yang seharusnya kita menjadi sorotan. Bagaimana pola ukur kementerian ini bekerja sebagaimana mestinya. Seperti saya kasih contoh, KTP aja pun status pekerjaan itu perlu dipertanyakan. Bagaimana dia memiliki wajib pajaknya, bagaimana dia memiliki status pekerjaan yang memang strata bahasa Indonesianya itu memang perlu penjelasan seperti waria atau pekerja seks komersial, itu memang harus tercantum karena dieliminasi dalam suatu nomor induk kewarganegaraan itu berlaku pada sektor paspor yang akan dikeluarkan negara. Dan ini yang seharusnya menjadi perhatian Pak Prabowo, bagaimana Kementerian Dalam Negeri ini dengan jajarannya, yaitu Departemen Dalam Negeri, bisa mengeksekusi yang mana legitimasi atas keputusan yang memang seharusnya konsisten dikerjakan. Jangan sampai seperti yang kemarin pagar laut, lurah sendiri pun melakukan kesalahan dalam konstituennya. Ini yang perlu kita perhatikan. Mungkin begitu aja. Saya ngomong yang ini aja dulu ya. Pik 2. Selama ini dapat presiden bagus atau jelek itu 11-12 aja. Artinya tuh kalau poinnya tuh Pak Jansen tahu pancing Pak Liang. Terus maksud saya begini, itu tetangga saya tuh betul-betul punya sertifikat empangnya 35 tahun, bayar pajak segala, tahu-taunya udah jadi rata itu empang, dituduh sertifikatnya palsu. Jadi saya bingung itu kok begitu lama Presiden Jokowi gitu nggak tahu gitu-gituan. Saya tuh bingung, malah dimanjainnya tuh libur senang-senang begitu, melanggar boleh boleh begitu. Kalau saya lihat sih kayak begitu aja ya kerjaannya begitu. Ntar kalau ada ketangkep besok hilang beritanya kayak gitu-gitu. Saya bosan dengerin. Iya, jadi saya pikir-pikir tuh ini ceritain kayak gitu-gituan tuh semuanya yang buat mereka doang, menguntungin presiden dulu pada sekarang atau dari dulu gitu, sama aja gitu kelihatannya. Belum kelihatan tegas Prabowo tegas, tapi ujung-ujungnya yang nggak nurut juga dijamin. Oke deh, gitu aja. Oke, terima kasih Bu Ati atas opininya. Baik Mitra Bisnis, demikian sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih. Saya Anita Wijaya.